Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Vivaldi dengan NIM 122140026 dari program studi Teknik Informatika kelas Jaringan Komputer RD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah konfigurasi dari topologi menggunakan Border Gateway Protocol atau yang bisa kita singkat sebagai BGP dengan menghubungkan beberapa autonomous system atau yang kita singkat sebagai AS. Nah, pada video ini sudah terlihat sebuah gambar dari topologi jaringan, di mana topologi ini terdiri dari sebuah router, ada 3 router dengan ketentuan AS masing-masing, kemudian sebuah switch pada masing-masing topologi, dan yang terakhir adalah sebuah end device dari masing-masing switch, turunan dari switchnya gitu. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai gambaran dari topologi yang kita gunakan. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk melakukan konfigurasi BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Kita mulai terlebih dahulu pada router 0. Oke, kita pilih router 0. Nah, kemudian di router 0 ini bisa kita melakukan konfigurasi awalnya. Saya taruh di bawah sini saja biar kita bisa lihat nih perubahan pada setiap line di um, menghubungkan router 0 dengan line-line yang lainnya gitu. Oke, untuk router 0 teman-teman bisa uh, masuk ke menu CLI. Nah, pada menu CLI ini kita pilih nano aja, kita ketikkan. Oke, kita mulai di bagian ini. Ini pertama kali kita melakukan manipulasi atau konfigurasi lah pada router 0. Kita masukkan N. N ini adalah singkatan dari enable. Kita masukkan enable, kemudian conf T, panjangan dari configuration terminal. Nah, biar lebih enak, biar bisa membedakan, walaupun di sini sebenarnya sudah tertulis di atas sini masih tulisannya router gitu ya. Kita ubah namanya menjadi router 0 gitu. Biar mudah juga kita membedakannya nantinya. Hostname router 0, enter. Oke, sudah berubah namanya sekarang menjadi router 0. Kita masukkan ke configuration. Itu di sini dia terhubung interface-nya. Yang pertama FA00 antara router dengan switch sudah terlihat, maka kita koneksikan dulu nih antara router dengan switch. Interface FA0/0. Oke, kita masukkan dulu. Kita enter. Oke, kita masuk ke configuration if. Di sini kita cantumkan untuk IP address-nya. IP address 192.168.10.1. Pasti kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Lanjut kita enter. Oke, sepertinya IP address-nya sudah terkoneksi ya antara router dengan switch. Kita pilih no shutdown, and no shutdown. Kemudian kita exit. Oke. Lihat. Nah, sudah terkoneksi nih teman-teman antara router dengan switch. Di sini sudah terlihat koneksivitasnya. Ini sudah berubah, yang tadi sebelumnya merah seperti antara router 2 dengan switchnya. Di router 0 ini sudah hijau sekarang kondisinya. Berarti jaringannya sudah terkoneksi. Nah, lanjut pada router 0 ini kita manipulasi lagi, kita lakukan konfigurasi lagi pada CLI-nya.
kita hubungkan nih sekarang antar router router 0 dengan router 1, yaitu dengan AS 200 gitu. Kita masuk, ini masih pada menu config. Kita tidak usah keluar pada menu config ini, kita masuk aja ke interface yang menghubungkan antar router ini. FA ini berapa nih yang menghubungkan? FA 40 ya. FA 40 kan benar. Ya, 40 ini yang bawah apa yang atas nih? Ini 40 itu yang atas. 50 ya. Router 1. Oke. Kita masukkan aja FA 5/0. Oke, ini sudah masuk. Kita masukkan IP address-nya 192.168.30.2 spasi 255.255 karena ini AS 200 dia tuh 192 ya. 192 untuk subnet masknya. Jadi 255 akhirannya itu 192. Oke, sekarang kita tinggal lihat apakah nanti dia akan terkoneksi, apa error? Oh enggak, oke, aman. Berarti kita lanjut lagi, kita ketikkan aja no shutdown, lalu link change interface 5.0 state is to down. Oke, no shutdown, habis itu kita exit. Oke, apakah sudah terkoneksi nih? 5 FA 5/0. Sepertinya belum ya, teman-teman. Masih belum terkoneksi gitu. Oke, kita lanjutkan dulu aja nih. Sepertinya belum terkoneksi. Link change interface change state to down. Oke, lanjut aja kita ke bagian FA0 FA4/0 yang menghubungkan dengan AS300 dengan router 2. Kita config, kita masuk ke interface FA 4/0, enter, IP address, kita masukkan IP addressnya itu 28. Oke, habis itu no shutdown. Ini udah change, kita keluar. Yes. Oke, sekarang sudah keluar nih kita. Sudah terkoneksi antar routernya. Mungkin belum bisa terhubung karena di tiap router 1 dan router 2-nya ini harus dimanipulasi juga. Tapi oke lah, kita lanjut aja dulu. Kita send di router 0-nya. Mungkin nanti baru kita terlihat koneksinya ketika kita melakukan CLI di router 1, konfigurasi BGP-nya di router 1 atau di router 2. Oke, kita lanjutkan dulu, kita hubungkan dengan kita masuk sekarang ke mode konfigurasi BGP. Nah, kita tuliskan router BGP 100 untuk yang FA0. Oke, kita sudah mendeklarasikan ini sebagai router ini punya BGP-nya 100. Nah, kita masukkan kita deklarasikan jaringan lokalnya melalui BGP. Itu kita tinggal tulis aja network 192, sorry, network 192.168.10.0 max
255.255.255.255. Ya, 4 kali kan dia. Kalau yang sorry, 3 kali. 25 0 terakhir ya. Sorry, maaf, maaf. Nah, kita enter. Kemudian kita hubungkan gitu naik bornya. Naik bor untuk yang IP address-nya 192.168.30.1 yang router 1 ya, dia tuh BGP-nya kan tadi 200. Kita masukkan aja di sini remote S 200. Udah 168.30.1 remote S 200. Oke, enter. Kita lakukan hal yang sama untuk router yang lainnya 92.168. Dia itu kan 20 ya, 20.1 20.1 oh di saya deh, layar router saya ternyata 20.1 remote S 300. Oke, ini sudah enter. Oke, tidak ada error di sini. Terus kita lakukan sekarang verifikasi dari konfigurasinya. Nah, kita keluar dulu X. Oke, sekarang kita show IP BGP. Oke, di sini sudah bisa kita lihat untuk IP BGP-nya. BGP table version is 1, local route-nya itu ini. Oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi, kita summary show IP BGP. Oke, nah di sini lebih terlihat ya teman-teman. Bornya ini yang router 2. Sorry. Ini router 1 karena AS-nya kan 200 ya. Terus ini router 2 yang 20, AS-nya itu 300, sorry. Nah, sudah terkoneksi ya, di sini sudah terlihat. Kita coba lakukan ping langsung aja. Kita coba dulu ya 192.168.20.1. Oke, sending time is out itu second. Kita tunggu dulu. Kita melakukan proses ping dulu nih. Kayaknya sih belum bisa ya harusnya. Oh, success rate is 0%. Nah, ini belum bisa ya karena uh, di router 0, router 1 dan router 2-nya itu belum terkoneksi. Oke lah. Nanti kita uh, coba untuk di router satunya. Oke, ini kita pindahin. Kita close dulu. Oke, pada router 1 coba kita masuk ke halaman CLI sekarang. Oke, ini sudah masuk ke halaman CLI. Nah, di halaman CLI ini kita pilih no aja. Kita masuk nih ke enable untuk konfigurasi di CLI-nya. Biasalah in conti. Oke, sudah kita ubah dulu namanya hostname jadi router 1. Oke. Sekarang sudah berubah nih. Namanya dari yang router menjadi router 1. Oke, lanjut kita melakukan konektivitas dulu antar router dengan switchnya. Interface FA 0/0 udah masuk. Kita lakukan konfigurasi IP address 192.168.30.1 255.255.255.192. Oke, enter. Sorry. Enter. No shutdown. Oke, sekarang harusnya sudah terkoneksi nih.
Nah, sudah terlihat ya, ini sudah mulai terkoneksi, kita cepetin aja. Oke, ini sudah hijau dengan hijau, sudah terkoneksi nih rotornya sekarang. Rotor dengan switchnya. Nah, kita lanjut ke pengaturan selanjutnya, kita keluar dulu. Nah, kita koneksi nih sekarang si rotornya dengan router 0 gitu. Kita masuk ke interface-nya dulu. Interface dia tuh FA. Kalau router 0 dia ada di mana nih? Router 1 dengan router 0 dia 5/0 ya. 5/0 ya kan? 5/0 dan 200. Oke. 5/0 kita ubah IP address 192.168.10.2. Kenapa 2? Karena yang sebelumnya itu kita pilih satu gitu. Jangan sama, kalau sama ntar nggak terkoneksi dia. 5.255.255.0 no shutdown. Oke, ini harusnya sudah terkoneksi nih sekarang dengan router. Waduh, belum terkoneksi nih. Interface FA 5/0 FA 5/0 FA 5/0. Coba kita buka lagi si router 0-nya. Tadi router 0 ini ada di mana? Sebentar. Router 0, oke, router 0 sudah nampak. Oke, ini router 0. Kita lihat tadi dia FA 5/0 ini kan punya 192. Bener kok. Masih belum terkoneksi nih sepertinya. Dia masih belum terkoneksi. Apa ya? Cobalah kita selesaiin dulu untuk codingannya. Untuk manipulasinya nih udah nih untuk yang interface 5/0 yang AS100. Sekarang kita coba koneksikan dengan yang FA4-nya. Interface FA 4/0 kemudian dia IP address-nya itu 128 ya. Oke. Terus no shutdown. Ini change state to down. Oke, ini seharusnya sudah terkoneksi sih sebenarnya ya. Coba saya mau cek dulu sebentar. No. Ini udah terkoneksi semua sih. Coba kita ke router 0 dulu tadi. Router 0 physicalnya dia konfigurasi. Saya mau lihat si dia 4/0 5/192. Oke, kalau yang router 1 ini 4/0 128, tapi yang 5/0 ini udah nih harusnya ya. Oke, kita lanjutin dulu aja untuk yang tadi mana? Router 1 ya, kita belum selesai di router 1. Oke, ini sudah kan tadi udah no shutdown juga ya. Kita keluar, exit dulu. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi BGP-nya. Kita inisiasi dulu nih, router ini dia punya BGP di 200. Oke, dia punya BGP 200. Sekarang kita networkingnya dia dulu. Network
192.168.30.0. Oh iya, banyak kan ya titiknya. 168.30.0 dengan mask ini dia 255, harusnya 255.255.255.192. Oke, jadi sendiri. Oke, enter. Oke, nggak ada error di sini. Lanjut kita ke naik bornya sama kayak yang sebelumnya. Saya sudah mencatat sebelumnya. Kita langsung paste aja biar mempercepat juga. S100 ini punyanya tadi rotor 0. Lanjut ke naik bor 192 yang 300. Oh, sorry. Sorry, maaf. Ini harus gini. Oke, 300. Oke, mantap. Ini sudah ya, sudah terkoneksi harusnya. Si routernya. Terus kita coba untuk show IP BGP-nya dulu. Show IP BGP, terus show IP BGP summary. Oke, sudah terkoneksi. Di sini sudah detail ada 300 terminal. Oke, apakah sudah terkoneksi portnya? Sepertinya dia belum on ya. Portnya kita coba secara manual aja mungkin. Kita port terus kita onin. Oke. Kita coba onin juga port status yang ini 4 dan on. 5-nya nggak on ya dia. Nah, tuh kan sudah terkoneksi nih. Jadi sepertinya tadi ada kesalahan ya, saya belum menginputkan untuk mengonkan portnya. Coba bisa langsung di CLI, mungkin tadi di physical aja. Nah, sini udah terkoneksi nih si router dengan routernya, router 1 dan router 0 dengan router 1. Jadi kita coba aja kali ya untuk melakukan proses ping antar router gitu. Kita kita ping aja langsung di sini. 192.168.10.1 punyanya si router 0. Oke, kita tunggu dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lama ya. Sukses rate is 0%, masih 0% nih. Oke, nanti coba kita ping antar device aja kali ya. Tablet ya, karena saya juga belum terlalu memahami apa di CL ini untuk proses ping, karena saya biasanya mencoba proses ping di device antar device gitu, sesama device yang di satu router dan device yang di beda router gitu. Oke, ini sudah selesai untuk router yang pertama. Router 1, router 0 juga udah selesai. Sekarang kita koneksivitas dengan router 3 ya. Nih, udah kan ya? Router 0 terus sudah terlihat di sini juga secara sekilas. Ini juga sudah terlihat secara sekilas. Sekarang kita coba ke router 2. Oke. Oke, sekarang kita mulai di waduh, maaf ya. Sepertinya ini ada kesalahan ya. Oke, ini router 1 udah, router 0 udah. Tadi tuh nampak lagi ya ternyata. Oke, kita masuk ke router 2 sekarang. Router 2 untuk melakukan konektivitas di router 2 melakukan CLI ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke CLI. Ini kita pilih no aja, langsung ke router and configuration T. Sudah masuk sekarang. Sekarang kita masuk ke router 2. Nah, kita ubah dulu nih namanya host name router 2. Oke, sekarang sudah berubah ya untuk host name-nya. Sekarang kita lakukan proses ping antar router dengan switch-nya gitu. Kita masuk ke interface. Interface FA
0/0 ya, pastikan dia selalu terkoneksi dengan FA 0/0 ya untuk si switchnya. Oke, ini kita sudah masuk sekarang. Lalu kita ketikkan saja IP address-nya langsung. Nice. Oke, sudah. Sekarang setelah masuk, ini ketik no shutdown. Sudah no shutdown. Sorry, no shutdown. Oh, ini yang kenapa tadi saya nggak terkoneksi ya. Ada kesalahan penulisan ternyata. Oke, kita exit. Kita lihat dulu nih teman-teman. Dia sudah terkoneksi apa belum gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini apakah dia sudah terkoneksi. Yap, dia sedang melakukan koneksivitas, sudah hijau. Jalurnya sekarang ini sudah hijau. Kita sekarang masuk ke konfigurasi router dengan switchnya gitu. Oke, sudah. Sekarang router dengan router yang lain gitu. Sorry. Nah, dilihat dulu nih interface. Kita mau koneksi yang kemana dulu nih? Mungkin biar ngurut juga ya, kita koneksikan dengan yang router satu dulu kali ya. Router 0 dulu kali ya. Dia di FA 4. Oke, kita masuk ke interface FA 4/0. Oke, kita sudah masuk ke interface FA 4/0. Kita masukkan IP address-nya, jangan lupa. Kita masukkan dulu IP address. Oke. Sip, sudah IP address-nya no shutdown. Jangan lupa. Ini harus oke, ini sudah berubah. Kita masuk lagi sekarang. Kita keluar dulu. Masuk ke interface FA 5/0. Oke, sudah masuk ke FA 5/0. Kita masukkan IP address. Sip, sudah, dan pilih no shutdown. Oke, ini sekarang sudah terkoneksi. Jangan lupa untuk keluar dulu ya, exit. Nah, kita lihat sekarang jaringannya. Ahai, mantap sekali. Sudah hijau semuanya. Jadi routernya ini sudah terkoneksi sebenarnya. Sudah masing-masing dari routernya ini sudah terkoneksi. Nah, tapi belum sampai situ. Kita harus melakukan BGP pada routernya. Oke, ini kita masukkan router BGP dia 300 meter. Sudah, kita masukkan network dari si routernya. Jangan lupa, langsung aja saya sudah menulisnya sebenarnya untuk IP address network biar mempersingkat waktu. Nah, sudah nih, kita sudah masuk ke bagian masukkan AS dari si router ya. Itu dia punya 300 kan. Sekarang kita konfigurasi yang BGP AS 100 dulu gitu. Ketika neighbor, belum saya tulis lagi, neighbor tetangga kan ya, 192 168 10 1 remote S 100. Oke, lanjut yang berikutnya 192.168.30.1 remote S 200. Invalid apa? Oh, ininya ya. Nah, oke. Sudah terkoneksi semuanya. Sekarang kita coba untuk dia melakukan show IPBGP. Oh iya, exit dulu. Lupa. Exit dulu. Show IPBGP. Oke. So summary biar kita kelihatan lebih detail. Nah, ini sudah terlihat detail dari si routernya.
Ini untuk koneksivitas router 2 berarti sudah selesai sampai sini. Kita akan lanjut untuk melakukan koneksivitas di router koneksivitas antar end device. Kita melakukan manipulasi di end device-nya dulu karena end device ada yang di sini kan. Ini kita buat DHCP, kemudian ini kita buat statis, dan yang ini kita buat juga statis dengan IP yang sesuai. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada setiap end device. Sebelum kita sudah melakukan konfigurasi pada routernya, sekarang kita konfigurasi pada setiap end device. Kita ubah dulu. Pertama di section yang pertama ini ada server dan PC 0. Kita masuk ke servernya. Oke, di server ini teman-teman masuk ke bagian service. Di bagian service teman-teman bisa pilih si DHCP-nya, service, kemudian DHCP, kemudian kita on kan dulu si DHCP-nya, service-nya sini on, masukkan default gateway-nya, kemudian masukkan DNS servernya. Ini 00 ya, biarkan saja. Terus start IP address. Kenapa kita mulai dari 3? Karena nanti si server ini kita mulai kan dia menjadi 2, kita ubah jadi statis gitu. Nah, ini subnet masknya 255, 255, 255 dan 0, lalu kita save. Nah, kemudian kita manipulasi atau konfigurasi pada si servernya di bagian menu desktop. Mungkin tampilan awalnya akan seperti ini, masuk ke IP configuration, kita ubah ke static, IP address kita masukkan mulai dari 2, kita sesuaikan kembali, default gateway-nya juga kita sesuaikan kembali. Lalu kita close untuk yang server 0. Lalu kita masuk ke PC 0. Mohon maaf, PC 0. Apakah sudah terlihat teman-teman? PC 0. Oh, masih belum terlihat ya. Aduh, sebentar. Masuk ke PC 0. Kita bukakan dulu PC 0 di sini. Oke. Oke. Nah, oke sudah ada ya sekarang tampilannya untuk PC 0. Oke. Nah, di teman-teman mungkin sudah ada tampilannya untuk yang PC 0. Kita masuk ke menu desktop, pilih opsi yang IP configuration. Awalnya mungkin static teman-teman. Lalu kita ubah ke DHCP. Nah, dia bakal melakukan request successful. Nah, pastikan teman-teman kalau misalkan di sini masih gagal, teman-teman sesuaikan kembali di bagian servernya. Nah, ini terkhusus untuk PC 0 gitu. Nah, PC 0 sudah kita lakukan configuration dan dia ternyata berhasil. Lalu kita lanjut lagi ke PC 1 ya, teman. Oke, di bagian PC 1 ini kita nggak bisa menggunakan DHCP seperti sebelumnya, tapi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan static. Nah, PC 1 ya. PC 1 kita konfigurasikan, desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya ini. Kita masukkan PC 1 tadi 192.168.20.2. Subnet masknya ini dia itu yang bagian PC 1, subnet masknya 128 dan default gateway-nya untuk PC 1 ini angka yang ada di router ya 192.168.20.1. Oke. Ini udah, setelah selesai ini kita lihat di configuration-nya. Nah, ini udah berubah nih di 192.168.20.1 untuk default gateway-nya. Dan DNS servernya kita abaikan saja. Oke, ini sudah kita ubah, lalu kita close lagi. Sekarang kita ke PC 2 sekarang. Sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke, waduh, sepertinya belum ini keduplikat ya. Saya tambahkan dulu PC 2. Oke, di sini sudah ada, sudah terlihat tampilan PC 2.
kita lakukan konfigurasi pada PC 2 ini, desktop, IP configuration, terus kita masukkan nilai dari IP address-nya itu di 192.168.20.3. Subnet masknya ini enggak 255, enggak 0 belakangnya, dia PC 2 itu 128 sama, dan default gateway-nya juga dia tuh sama PC 1. 192 192 ini double kan titiknya 168.20.1. Oke, kalau sudah lalu kita tutup, lalu kita masuk ke PC 3. PC 3 terlebih dahulu. Mohon maaf teman-teman, tunggu sebentar. PC 3. Oke, PC 3 sudah terlihat. Sekarang kita ubah, kita sesuaikan lagi untuk IP address-nya. PC 3. Menu desktop, IP configuration, PC 3 kita masukkan dia 192.168.30.3. Oke, 255, 255, 255 dan 192. Default gateway-nya 192.168. Oh iya, maaf. 192.168.30.1. Oke, kalau udah kita tutup untuk yang PC 3, lalu kita masuk ke PC 4. Kita masuk ke PC 4 dulu. Oke, sekarang PC 4 sudah terlihat. Oke, kita masuk ke PC 4 sekarang. Desktop, IP configuration 192.168 titik. Berapa PC 4 itu? 30 ya, 30 titik. Berapa nih? 30.2 dia. Oke, 30.2. 192.255.255 ini kita ubah 192 dan default gateway-nya 192.168.30.1. Oke, ini sudah kita ubah semua, berarti ya otomatis sekarang kita melakukan proses ping. Nah, mungkin saya akan mencoba proses ping pada PC 1 dan ke PC, mohon maaf, PC 1. Oh, PC 1 ini ya. Maaf. PC 0, sorry, PC 0 dan PC 4 yang baru saja tadi kita lakukan proses pingnya. PC satunya yang ini, sebentar. Oke, ini PC 1 dan PC 4 sudah terlihat di layar. Kita akan lakukan PC 0 dan PC 4. PC 0 dan PC 4 ya. PC 0 kita lihat di sini top. Nah, configuration kita menurut desktop, kita masuk ke command prompt. PC 0 ke PC 4. PC 4 itu dia 192.168.30.2. Oh, sorry, ini awalnya ping. Oke. Sekarang kita coba. Oke, sudah bisa melakukan proses ping. Di sini berhasil ya. PC 0 ke PC 4. Coba sekarang kita dari PC 4 ke PC 3. Sekarang kita coba PC 4 ke PC 3. Command prompt ping PC 3 itu 192.168.30.3. Oh, berhasil? Oke. Jadi sesama switch atau sesama router itu bisa berbeda atau menyimpan juga bisa. Berarti sekarang sudah bisa untuk pengiriman datanya juga. Sekarang teman-teman kita lakukan proses pengiriman PDU. Kita coba pengiriman PDU dari PC 0 ke PC 3.
Oke, mungkin di sini aja kali ya. Saya ubah ininya. Nah nih, buka PDO. Oh, di sini masih failed. Oh, router harus diubah. Oh, ini bisa. Di PC 4 nih bisa. PC 3-nya nggak bisa. Oh, karena tadi belum diproses pingnya. Kita coba kirim lagi dari PC 0 ke PC 3. In progress. Still fail. Sebentar, kita coba untuk proses ping dulu. Dari PC 0 ke PC 3 tadi. Ping 192.168.30.3. Apakah dia akan RTO? Oke, dia RTO ya dari PC 0 ke PC 3. Ubah sebentar. Default gateway-nya sudah sesuai kah? Lihat dulu 303, 301. Ini sudah sesuai sebenarnya. Oke, yang di PC 4 ini kan dia 302 ya. Dia bisa untuk melakukan proses ping. Dari PC 3-nya sebenarnya. Sebentar. Oh, di layar teman-teman cuma PC 0 doang ya. PC 3. Oke, saya coba untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bagian PC 3. Dia ini harusnya bisa terkoneksi, teman-teman. Coba kita lihat configuration-nya. Ini default-nya 301. PC 0 configuration. Fast Ethernet. chip 255 subnet masnya udah sesuai. Untuk sekarang kita lihat di bagian tadi ya, programming sorry, di bagian desktop static. Atau sebenarnya dia ada yang bentrokan. Coba kita ubah ke 4 ya. Coba ke 4 kali ya. IP conversionnya sudah sama belum ya sama PC 4 sebelumnya. PC 4 kita tampilkan lagi untuk yang PC 4. PC 4 ya, PC 4 ini sudah terlihat lagi tampilannya. Oh sorry, ini PC berapa? PC 3, PC 4. Oke. Coba kita lihat tampilan desktop configuration. Sorry, IP configuration, desktop IP configuration 30. Ini kita ubah jadi 3 dia. Oke. Sekarang kita coba lagi prosesnya, teman-teman. Kita pengiriman PDU dari PC 0 misalkan ke PC 1. Ini bisa successful. Ke PC 0 ke PC 4. Successful. PC 0 ke PC 3 in progress. Still failed. Oke, nanti akan saya cari. Sebenarnya di PC 3-nya ada permasalahan, tapi baik lagi untuk di routernya, router 0 dan router 1 ini sudah bisa saling terkoneksi. Dan sebenarnya ada masalah di bagian device dengan switch-nya untuk yang PC 3, tapi coba kita melakukan proses ping di PC 3 sendiri. Ping 192.168.10.3 ya. Untuk PC 3-nya sendiri dia sepertinya akan RTO. Iya, di RTO. Oke.
Oke, mungkin untuk yang PC3 nanti akan saya coba benarkan lagi. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada solusi terkait PC3 ada permasalahannya boleh dicantumkan aja di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan itu akan membantu saya juga. Dan untuk pengiriman paket PDU itu berjalan berhasil dan untuk proses ping router berbeda router ini juga berhasil. Ini sesamanya juga berhasil nih ya di PC1 sama PC2 nih pengiriman PDU-nya. Itu otomatis pingnya juga berhasil seharusnya. Oke, mungkin sekian teman-teman video terkait penjelasan mengenai konfigurasi BGP atau border gateway protokol. Sekian ya singkatnya BGP itu kita harus kalau misalnya di Cisco Tracker ini menyambungkan antara gateway dari router 0 dan router yang lainnya kita koneksikan dan AS-nya juga itu mempengaruhi jadi bisa saling terkoneksi dan sekian materi yang saya sampaikan. Kalau yang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.